بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Baik, kemarin pada ayat 261, 262 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita fadilah berupa motivasi agar kita mau berinfak, agar kita mau berbagi kepada sesama melalui zakat, sedekah yang begitu dahsyat pahalanya. Satu benih menumbuhkan 7 tangkai. Dari satu tangkai terdapat 100 benih, bukan 100 buah, 100 benih, artinya enggak ada habis. Ya, benih terus, bebenih terus. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan berupa informasi bahwa orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi infak yang mereka keluarkan dengan 2 perkara, yaitu mengungkit-ungkit, dan yang kedua tidak menyakiti orang yang menerima, balasannya berupa apa? Ganjaran tadi, pahala tadi tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebuah deposit, tabungan yang bermanfaat. Kemudian di kehidupan dunia Allah beritahukan dia tidak akan terkena rasa takut, juga tidak akan terkena rasa sedih baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di ayat berikutnya Allah memberitahukan qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Dan juga ampunan, artinya menutup kesalahan orang lain. Itu khairun, lebih baik, min sadaqatin, dari bersedekah, yatba'uha adza, yang diiringi sedekahnya dengan gangguan dan nyakitin orang. Jadi ketimbang mana bagusan sedekah tapi nyakitin, ama enggak bagi tapi ngucapin yang baik.
Bagusan yang apa? Ucapin yang baik. Biasanya memang kalau orang sudah sering berbagi, dikenal nih orang apa namanya? Bares orangnya. Itu rumahnya yang datangin banyak. Paham gak? Yang datangin apa? Banyak. Ya orang pada ngantri nungguin gitu. Biasanya perilaku orang yang meminta dan menunggu harapan pemberian orang lain itu biasanya memang mulutnya kurang cakep. Begitu biasanya. Benar nggak? Kalau kita nggak bagi biasanya apa? Kecewa. Nah, itu biasanya dia mengeluarkan kata-kata yang tidak patut. Kita yang orang mau berinfak, ketimbang ngasih tapi nyakitin orang yang nerima, mana bagusan? Bagusan ngucapin ucapan yang baik. Maaf ya, insya Allah lain waktu kalau ada rezeki, gitu. Paham gak? Ya, dari tadi nungguin. Bilang apa Pak kalau mau bagi? Kan bisa begitu ya? Ya kan? Maghfirah, udah ampunin aja deh, jangan dianggap. Paham gak? Ketimbang kita udah cemberut tuh mukanya, udah macam-macam omongannya keluar, ya udah dah, pergi sana, pergi. Nah, paham gak? Itu bagi tapi ngusir-ngusir begitu, itu namanya sedekah yatba'uha ada. Kalau emang gak ada, doain aja. Ya Her, mohon maaf. Saya ingat ayahanda Buya dulu pernah ada seorang kawan beliau yang dikenal dengan orang yang apa namanya baik banget. Dermawan. Dulu tetangga kita di sini, Bang Ubay kenal tuh. Ya. Orangnya baik banget kan ya. Cuman namanya manusia kan ada capeknya ya. Paham enggak? Sampai kantornya bulan puasa isinya map semua. Bukan proyek, isinya apa? Map. Datang ke buya kita ngeluh, dia cerita. Yai, ini aduh Masya Allah, kantor Ramadan isinya beginian mulu, orang ngantri mulu di kantor. Nah, di kantor orang ngantri minta-minta. Kata ayah bilang, ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan ente. Coba ente dulu medit, nggak ada yang datang rumah ente. Paham nggak? Paham nggak? Risikonya gitu, ya. Kalau orang dermawan, siap dermawan itu, ya siap-siap dianterin orang untuk minta-minta. Kalau kita medit aja, udah orang tahu kita medit, nggak bakal orang datang. Kucing aja nggak mau. Kucing nggak mau. Lah bagaimana coba? Beli ayamnya ayam tulang lunak melulu, ya kan ya. Bandeng duri lunak terus, nggak kebagian kucing. Tuh. Itu bedanya manusia dengan apa? Dengan Allah. Allah Jalla Jalaluh dikenal dengan ya Karim. Tuh tiap bulan puasa kita baca itu mulu ya. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Karim. Apa sih Karim itu? Sesuatu tidak bisa disebut Karim kecuali memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ini Karim nih. Kalau kita mau jadi orang yang Karim, perhatikan persyaratan ini. Kayaknya ini hanya layak disandang oleh Allah. Manusia berat untuk melakukan ini. Kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Karim itu yang pertama memberi tanpa perlu didahului meminta. Ada orang namanya Jawad atau Sakhi. Itu diminta nggak pernah nolak. Paham nggak? Tapi diminta dulu. Diminta dulu. Kalau Karim nggak perlu diminta, sering memberi. Sering memberi walaupun tidak diminta. Pokoknya dia tahu feelingnya, ini orang kayaknya layak diberi, langsung bagi. Maaf Pak, udah buat keperluan ente. Tuh. Walaupun yang terima jaim-jaim dikit gitu. Kasih. Itu Karim. Yang kedua, ya, nggak pernah bosen walau sering memberi. Kalau manusia, sekali bagi, 2 kali bagi, 3 kali bagi, 4 kali, ntar ji, lagi puyeng ji. Tuh. Paham nggak? Jadi pertama apa? Sering memberi walau tanpa diminta. Tidak pernah bosan, tidak pernah henti memberi walau sering diminta. Tuh yang kedua tuh syaratnya Karim.
Siapa yang mau jadi orang karim? Oh. Yang ketiga, ya, apa? Sedih, kecewa, kalau sampai nggak ada yang minta. Ini hari ini kok nggak ada yang minta-minta nih? Pada lupa semua apa gimana? Apa udah cukup semua orang apa gimana? Jadi Allah Ta'ala itu sedih, kecewa kalau kita hambanya nggak mau minta. Makanya hamba yang paling sombong yang nggak mau nadahkan tangan kepada Allah untuk meminta. Ya, nah, itu minimal tuh. Minimal itu apa namanya kriterianya seorang menjadi karim. Allah, gimana kira-kira nih? Sanggup nggak jadi begini? Jangan sama orang lain. Kadang mau bini aja kita minta-minta mulu, kita bosan juga. Apa sih mah? Minta mulu, beli apa sih? Ntar minta baju, ntar minta ini. Tuh. Itu karim. Ya. Baik. Jadi qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Ya. Dan ada lagi kriteria gambaran karim itu. Yang keempat kata para ulama, tidaklah ia mempunyai satu nikmat, suatu nikmat yang ada di tangannya kecuali segera ia habiskan untuk dibagikan pada yang lain. Itu karim tuh. Ya. Allah yarham, ada kisah nih menyambut haulnya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Di antara sifat karamnya beliau nih, Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, gurunda ulama di Mekah. Itu pernah ada satu orang kiai dari Jawa Timur datang ke tempat beliau, diundang makan. Kalau ke tempat beliau, Pak, yang namanya makan, Allahu Akbar dah. Tanya dah Buya dah, kalau pergi haji mesti ke sana. Kenapa? Hidangannya subhanallah. Nah, ini ada satu orang kiai ini makan depan Abuya, bukan jaim sih, emang namanya orang Jawa kan sama habaib itu hormatnya bukan main ya. Jadi makannya malu-malu. Itu, makannya malu-malu. Said Muhammad mengatakan, Kiai, makan Kiai. Ini makanan saya lebih halal dari makanan kamu. Oh, bilang gitu. Kaget tuh Kiai. Makanan saya ini lebih halal dari makanan kamu. Baik, Kiai kaget, bingung juga. Mau bertanya apa daya, malu. Kenapa kata Buya? Karena makanan kamu di Indonesia, di Jawa itu hasil amplop. Paham gak? Hasil amplop. Kalau makanan saya ini hasil keringat saya, nggak terima amplop. Paham gak nih? Kenapa? Beliau ini selain orang alim, orang yang karim, beliau pengusaha. Tuh. Ya, tiap bulan itu awal bulan saya punya kakak kelas, ya Kiai Kamal Mukhlis itu adalah orang kepercayaan beliau. Tiap bulan itu mesti koper tuh uang hasil usaha semua ini storin, koper gede, duit realan 1.000 real itu nggak sampai seminggu udah habis dibagi-bagiin buat santri, buat tamu, buat sedekah. Jadi setiap bulan tuh Kiai Kamal Mukhlis itu mesti diminta Abuya mana nama-nama janda, fakir, miskin di Mekah setiap bulan. Setiap bulan. Enggak orang mana dibagi. Tuh. Subhanallah. Nih, ini cerita infak ini kita emang, ini jamaah sekalian ini perlu paham kewajiban zakat, infak, sedekah dalam Islam itu tujuan cuma satu. Allah kepengen umat Islam itu kuat dari sisi finansial. Paham kan nih? Bukan buat ngajarin bab zakat, infak, sedekah buat nerima, bukan. Al-Quran, As-Sunnah itu ada kewajiban zakat, infak, sedekah itu tidak lain kepengen umat Islam itu kuat secara finansial. Secara finansial. Kalau nggak kuat finansial bisa nggak berzakat? Bisa nggak? Ya nggak bisa, terima doang. Kalau nggak jadi pengusaha, duit banyak, bisa nggak berinfak? Ya nggak bisa. Bisanya apa? Jadi mustahik doang, nerima mulu.
Ini satu Abu Yazid Muhammad, kisah dari orang. Saya sendiri mendapatkan kisah, bukan kisah, artinya pernyataan langsung Romo almarhum Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan, karena saya khidmat di dalam beliau. Beliau ini cerita sama saya bahwa Zan, duitku nok bank iki akeh. Saat itu levelnya sudah miliaran, tahun 95. Sudah miliar. Ini uang apa? Kata Yai, ini uang gak pernah saya pakai buat makan. Ini uang hasil amplopnya para tamu, mulai sejak beliau ngajar. Jadi amplopnya gak pernah beliau makan. Beliau makan dari mana? Ya saya tanya gitu, Yai, emang saya orang Betawi ya, jadi berani nanya. Lalu Yai, tiap hari ini makan di rumah dari mana Yai? Ibunya keluarga ini, dalam makan dari mana? Ya sawah sih gue urusi Yai. Jadi saya dapat tugas ngurusin sapi sama sawah Kiai. Jadi Kiai makan dari hasil sawahnya. Dari hasil sawahnya. Itu uang amplop beliau sedekahkan, bagikan untuk kepentingan. Dan yang unik lagi, beliau ini kalau ada sumbangan dari Departemen Agama, dari pemerintah, zaman segitu tuh, ya, beliau pesennya uangnya jangan dibuat bangun pesantren, musola, ya, asrama, tapi buat urusan fasilitas umum dan MCK. Begitu. Jadi gitu deh, untuk WC. Nah, tadi diterima, bukannya jaim gitu, ada datang dari pemerintah dapat uang nggak diterima, nggak diterima. Kanggo konoe, kanggo ngurusi kayak dalanan nang MCK. Jadi dulu pesantren Langitan itu di asrama pesantren itu nggak ada WC MCK, kakus nggak ada, hanya ada kamar mandi atau pipis. Santri semua di mana buang hajat kotor besarnya, MCK-nya di mana? Di belakang, di sawah, dibikinin gedung putih panjang gitu. Ada sekian kamar MCK-nya. Nah, jadi duit-duit yang datang dari pemerintah, beliau untuk kepentingan itu, untuk rapin jalannya, untuk WC-nya dan segala macam. Enggak boleh dibuat musolanya atau asramanya atau urusan makan, beliau enggak mau. Subhanallah. Tuh, ya. Baik. Wallahu ghaniyun halim. Allah itu punya nama atau sifat dua. Kemarin wasi'un alim, sekarang ghaniyun halim. Lihat ini. Nama Allah, Allah pilihkan untuk setiap perkara yang menjadi panduan umat manusia. Kalau kemarin motivasi Al-Baqarah 261, motivasi berzakat, berinfak, sedekah, Allah beritahukan kalau orang rajin berzakat, berinfak, sedekah dapat dua dari Allah. Yaitu dapat dari apa? Dua namanya yang mulia tadi. Apa itu? Wasi'un, lapang hatinya, alimun, tambah ilmu dan yakinnya. Tuh. Itu dengan berinfak tuh. Ya, berinfak. Jadi santri kalau mau rajin berinfak. Infaknya dengan makanan yang kamu punya, duit yang kamu punya. Ayo, sahadik, kalau gajian jangan lupa. Ya. Berbagi buat adik-adiknya tuh santri. Tuh. Ya. Kan udah dapat gajian nih mah. Kalau yang lain belum. Mas Roy juga ada gajian tuh. Nah, istri. Ayo. Berinfak. Wasi, orang kalau rajin berinfak, Allah berikan di hatinya lapang. Lapang akan apa saja? Nanti ada ayat berikutnya Allah tambahkan lagi keterangan arti lapang. Lapang menyikapi hubungan sosial. Lapang menyikapi urusan rumah tangga. Lapang menyikapi teman bergaulan, lapang menyikapi ujian yang datang. Tuh, kalau orang rajin berinfak, ujian sepahit apapun diterima dengan lapang dulu. Alimun ditambahkan ilmu dan yakin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Allah beritahukan nih, jangan sampai orang berinfak lalu mengiringi infaknya dengan apa? Dengan ucapan yang menyakiti, ungkit-ungkit, ucapan yang tidak bagus. Dan Allah beritahukan, wallahu ghaniyun halim. Allah itu nggak perlu infak kita. Ngerti gak nih? Allah itu nggak perlu infak kita. Maka jangan orang belagu-lagu ngandel dengan zakat infaknya. Karena Allah maha kaya. Jangan kira dengan berinfak itu kita akhirnya melakukan hal-hal yang tidak patut. Ngomong yang kotor. Allah mau kasih tahu, Allah saja ghani. Memberikan nikmat buat hamba-hambanya, hambanya bermaksiat kepada Allah. Allah berikan nikmat pada hambanya, hambanya lupa pada Allah. Allah marah nggak? Allah malah balasnya dengan apa? Kebaikan lagi. Tuh.
Kita lupa sama Allah, Allah tetap kasih sehat afiat. Allah kasih tahu, wallahu ghani. Dan Allah juga halim. Nah ini pesan dari Allah, kalau orang rajin berinfak dengan aturan yang Allah tadi aturkan, tidak dirusak infaknya dengan apa? Dengan ungkitan, gangguan, Allah akan berikan 2 perkara lagi. Lihat tadi, 2 yang kemarin apa? Allah berikan lapang dan ilmu yakin. Yang kedua, Allah berikan kekayaan. Allah berikan kekayaan. Apa tuh kaya? Duitnya banyak? Bukan. Apa tuh kaya? Rekeningnya gendut? Bukan. Apa itu kaya? Rumahnya banyak? Bukan. Kaya itu rasa cukup di hati atas nikmat yang ada di hadapannya. Paham gak nih? Itu yang mahal. Mau rekeningnya gak pakai seri nomornya. Tahu gak apa seri? Hah? Gak berseri itu artinya gak ada habisnya. Banyak tuh serinya. 0,00000 gitu. 1 juta berapa nolnya? 100 juta berapa nolnya? 1 miliar berapa nolnya? 1 triliun berapa nolnya? Hah? Hitung diri. Itu masih ada kan? Masih ada nolnya kan? Ini kalau namanya kaya, itu walaupun nolnya lebih dari 12, kalau dia nggak punya Allah berikan sifat kayanya Allah, rasanya kurang. Paham nggak? Ada yang lagi ramai kan dibincangkan nih, menteri 10 tahun yang lalu belum menjabat, ya duitnya cuman ukurannya 37 miliar rekeningnya nih. Sekarang udah menjabat, megang beberapa menteri, ya baru masuk 2 periode, rekeningnya ratusan miliar. Udah berapa nol tuh? Itu beliin cendol, subhanallah itu. Ya jangan dipikirin dah. Tapi karena nggak ada dikasih sama Allah sifat kayaknya Allah, kurang aja. Semua proyek dipegang sama dia. Tuh, tenaga asing masuk, masukin. Yang penting dapat persenan. Tuh. Itu namanya orang bukan orang kaya, itu orang fakir. Kalau kaya itu kaya hati, ghinal qalb. Tuh. Ya. Yang kedua, Allah berikan rasa halim. Apa itu halim? Halim itu penyantun. Ya, penyantun. Dalam bahasanya, bahasa lengkapnya namanya halim itu orang yang mampu menahan diri ketika marah yang memuncak. Tuh, itu namanya halim, santun. Halim, santun. Jadi kalau orang rajin berinfak dan mengikuti cara dan ketentuan yang Allah sebutkan ini, diberikan lagi dari 2 sifat Allah, 2 nama Allah. Allah berikan ghani, al-ghina, dan juga al-hilmu. 4 dapatnya ya. Berinfak nih dapat apa? Al-wus'ah, sa'atul qalb, sa'atul sadr, lapang hati, lapang dada. Yang kedua ditambahkan ilmu dan yakin. Yang ketiga ditambahkan sifat al-ghina. Yang keempat ditambahkan sifat apa? Santun. Baik, nanti Allah beritahukan berikutnya. Kemudian Allah beritahukan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang yang beriman, khususnya yang biasa berinfak nih. Ayo, di antara kita yang sering masukin celengan, yang sering berbagi sama orang, perhatikan. Allah berikan warning. La tubtilu, jangan kamu batalkan. Batola asal maknanya zailun, hilang. Hilang dari akar-akarnya, enggak berbekas. Itu asal makna batal. Asal makna batal itu apa? Hilang, tak berbekas. Hati-hati ini kata Allah. Jangan kalian hilangkan hingga tak berbekas. Apa yang kalian hilangkan? Shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian. Na'udzubillah. Awas. Bil manni wal adha, dengan ungkit-ungkit dan nyakitin perasaan orang yang nerima. Ini jangankan pahalanya, modal-modalnya hilang semua. Hati-hati, na'udzubillah. Tuh. Contoh gini, contoh ya, mohon maaf ini. Mudah-mudahan kita nggak ada yang begini. Ada, kita lihat anak yatim, ditinggal bapaknya, orang susah. Udah kita bilang sama maknya, ya saya mau nikahin ibu sih, cuman bini saya nggak kasih. Saya takut juga, gitu ya. Udah anaknya aja saya santunin. Disekolahin dari kapan nih? Dari SD, SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2, kemudian dikasihin jalan untuk mendapatkan
pekerjaan yang jadi orang istimewa. Nah, lama nggak tuh? Lama nggak? Allahu Akbar. Ada 10 tahun, SD 6, SMP SMA 12, kuliah S1 4, berapa? 16 tahun. S2 berapa? 2, 18 tahun. Sama sukses 20 tahun. 20 tahun nih, dia semua yang biayain. Udah jadi orang, ya manusia kadang-kadang. Kacang lupa sama kulitnya. Dia lupa diri sama itu siapa? Sama tuh orang yang berikan infak. Akhirnya ngungkit. Lu biar tahu ya. Lu biar tahu. Lu bisa begini. Ini semua ongkosnya aku yang bayarin nih. Jangan lupa. Jangan kamu jadi kacang lupa sama kulitnya. Semua catatannya ada. Saya simpen. SD, SMP sampai kamu sekarang S2. Saya yang biayain. Gitu kan? Ya, udah. Kalau gitu kita nggak usah kenal lagi. Sakit tuh perasaan orang yang si yatim yang diongkosin tadi. Ingat, ini ngucap gini doang nih. Itu sedekah, bukan pahalanya nih. Yang udah 20 tahun itu semua dari modalnya hilang semua. La ilaha illallah. Paham nih? Hati-hati, ya. Hati-hati nih, bisa hilang semua tuh pahalanya. Jangan pahala doang, modalnya hilang semua. Bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu, seperti orang yang menginfakkan hartanya. Sama juga nih. Yang pertama tadi siapa? Orang yang berinfak, ngungkit, nyakit. Yang kedua, siapa lagi yang batal sedekahnya? Batal infaknya. Kalladzi, seperti orang yang yunfiqu malahu, menginfakkan hartanya ria'an nas, biar dilihat sama orang. Yang ketiga, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Juga orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Jadi kalau orang berinfak, bersedekah, tapi ngungkit-ngungkit, orang berinfak, bersedekah, tapi nyakit-nyakit, orang berinfak, bersedekah, tapi kepengen pencitraan, bagi-bagi sembako, pencitraan, bawa kamera, bawa semua, paham nih? Itu semua batal sedekahnya, batal infaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak apa-apa Bang Ridho, kalau itu dokumentasi nggak apa-apa. Nggak itu mah. Itu kan bagian dari tanggung jawab buat laporan Bang Pepen, nggak apa-apa. Kan orang tahu yang sedekah bukan si panitianya, tapi ini titipan orang yang bersedekah kepengen tahu juga kemana disalurinnya, paham nggak? Tenang Kakak Ridho. Nah. Bukan pencitraan. Itu mak. Hah? Laporan tanggung jawab. LPJ, ya. Baik. Nah, gambaran seperti apa nih gambarannya, Allah kasih ilustrasinya nih. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabil fatarakahu salda. Perumpamannya seperti apa? Seperti batu yang licin. Tahu enggak batu licin? Batu yang licin itu pualam, ini kayak marmer nih, ya licin, yang udah nggak ada pori-porinya, nggak ada lubang-lubangnya, nggak ada pori-pori, licin. Dengar ini, batu yang licin, kemudian Anda letakkan di atasnya pasir, debu atau pasir. Fa asabahu wabilun, turun hujan yang lebat, fatarakahu salda. Kalau udah turun hujan lebat, itu kira-kira debunya, tanahnya, pasirnya hilang nggak? Hilang semua. Ada yang tersisa? Nggak ada. Itu batu licin seperti semula. Habis. Kayak model kaca mobil tuh, ya kan? Yang ada wipernya tuh, debu penuh. Hujan lebat datang, luntur semua. Itu seperti tadi orang yang berinfak, yang bersedekah. Ya Allah, itu hilang semua pahalanya. Laksana batu yang licin tadi. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Itu orang nggak mampu berbuat apa-apa. Boro-boro pahalanya, modalnya juga hilang semua. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sungguh Allah tidak akan mau ya memberikan bimbingannya buat orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi disamain sama siapa? Disamain sama orang yang kafir, boro-boro pahala dapat, ya, yang ada dosa bertumpuk-tumpuk. Na'udzubillahi
min dzalik. Kira-kira boleh paham nih bahayanya ngungkit-ngungkit, bahayanya apa? Nyakitin orang yang nerima, ya, dan bahayanya apa? Orang yang berinfak demi pencitraan. Nah, mudah-mudahan dua ayat ini cukup buat kita sebagai panduan dalam memahami panduan tentang zakat, infak, sedekah. Masih di seputar motivasi, hukumnya belum. Nanti hukumnya di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Sekarang kita baca Yasin dan baca doa, mudah-mudahan Allah berikan kita harta yang berlimpah, tenaga yang kuat agar kita bisa berinfak, bersedekah dengan harta, tenaga dan pikiran kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita lapang dada, ilmu yakin dan al-ghina serta sifat santun dari Allah Subhanahu wa taala. 265 nyambung besok subuh lagi. Ala hadhinnya kullu niyatin shol. Oh ya, jangan lupa jamaah sekalian, besok Jumat sore ya, sempatkan waktu datang ke Masjid Nurul Yakin. Pada asar kita mau ada baca zikir dan sholawat ya, zikir jama'i dan sholawat kita mau hadiahkan dalam rangka peringatan haul ibu orang-orang beriman, Ummul Mukminin Bunda Khadijah ya, dan juga guru-guru nda mulia diantaranya Abu Ya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki ya, kemudian juga para ashabul Badar, orang-orang yang para sahabat-sahabat Nabi yang wafat di peperangan Badar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat untuk mereka semua dan keberkahan dari kebaikan amal mereka Allah limpahkan buat kita. Ya, makanan tersedia, jangan khawatir. Tapi kalau mau bawa sedekah, bawa buah-buahan, bawa kurma atau bawa apa jajanan ringan untuk dibagikan buat yang lain, silahkan. Ajak keluarganya, ajak istrinya, ajak anak-anaknya juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena tempat tersedia, makanan tersedia, dan dapat keberkahan orang-orang soleh, khususnya keberkahan ibunda orang-orang beriman, ibu kita, yaitu Bunda Khadijah binti Khuwailid, salamullah alaiha wa alaihim ajmain. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatiha wa Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nawa. Ihdinas shiratal. Baca Yasin. Duduk. Allah.